Kenapa kita nggak ngangkat tentang ini? Karena sekali lagi ya, kita tidak ada bahan lain. Status doang, pray for. Lu lakuin nih. Sebatang rokok membahas semua soal sosial. Tipe-tipe orang makan di warung. Perfeksiono. Datang dengan mengikat rambut, kemudian mencuci tangannya dengan sabun yang banyak airnya. Tetap menggunakan 10 langkah cuci tangan, kemudian masuk dan memilih makanan. Bertanya-tanya dengan ibunya, memulai mengambil nasi dengan beberapa centongan secara ideal. Kembali lagi memilih paha ayam ini atau paha yang mana nih, paha ayam kampus. Lanjut memilih sayur, kemudian duduk sambil memesan minuman. Si perfeksiono mulai mengelap sendoknya menggunakan tisu. Kijil sekali. Masker yang dilepas, memulai berdoa, kemudian menyantap makanan dengan sekali suapan. 32 kali kunyahan. Iya, 20 menit tidak cukup, Bambang. Selesai makan pun si perfeksionis ini meminum air putih, mengelap bibirnya, mulutnya dengan tisu. Kemudian memakai masker lagi dan bersiap untuk membayar dan kembali. Gagal. Nah, kalau ini beda nih. Kalau ini ordinary people atau orang biasa pada umumnya datang langsung mengambil nasi tanpa banyak bacot, kembali lagi ke etalase sambil PDKT dengan ibu, berharap harganya turun sambil bertanya-tanya berapa harga paha bawah. Lanjut lagi mengambil sayurannya, tidak lupa dengan sambelnya, masih tetap kekeh PDKT dengan ibunya dengan harapan turun harga. Setelah itu duduk, tetap ya mengambil sendok dan garpu tanpa dilap. Kemudian jangan lupa kecapnya dulu. Nggak ada alak people. Kalau ini namanya hambali, langsung masuk mengambil piring tanpa basa-basi, langsung mengambil nasi dengan sebanyak-banyaknya. Kalau bisa kayak Gunung Rinjani. Wow, langsung ke etalase dengan memilih paha atas, paha bawah, dada atas, dada bawah. Semua dada dia pilih, kecuali dada yang mana ya. Lanjut dia mengambil sayur. Lanjut lagi mengambil kuah, lauk yang lain, semuanya dimasukkan ke piring. Habis, udah penuh, makanan udah siap di atas meja. Namun hambali tidak langsung memakannya. Orang gak ada alak satu ini tetap menghabiskan rokok aro kebanggaannya yang dijepit di kedua jarinya. Rokok belum habis, masih main HP. Kakinya bentar lagi naik nih. Pasti naik habis ini kakinya tuh kan. Tuh, memang gak ada akhlak orang-orang yang begini nih, yang di warung yang begini ngabisin waktu lama nih, 20 menit kagak cukup nih orang-orang begini nih. Ngabisin rokok dulu, stalking mantan pacarnya temen. Tuh, lihat status padahal pakai wifi di warung. Ini yang bikin lambat. Setelah rokoknya mulai dicolokkan di asbak, hambali mulai meminum dan langsung melahapnya tanpa mencuci tangan dan tanpa sendok garpu. Sungguh nikmat. Menurutnya banyak protein yang terkandung di tangannya ini bisa memberikan efek baik pada tubuhnya. Selesai makan, hambali langsung mengelap tangannya pakai tisu, kemudian mencuci tangannya menggunakan air teh. Fuck. Ada orang begini ya, menggunakan tusuk gigi demi nyelempit gigi. Lanjut lagi membakar rokok kebanggaannya, yakni rokok aro. Sambil ngebakar rokok, kembali lagi dia melihat HP-nya. Ini orang-orang yang begini kagak pernah cukup 20 menit di warung. Kembali lagi di konten 20 menit. Kok sama Ki? Anjir, udah ada janjian, Cuk. Bukan ya? Kita protokol. Kita udah cuci tangan, numpang mandi. Sabunnya pakai sabun apa, Bro? Sabun cair. Banyakan cairnya gitu pada sabun. Lebih aman. Lebih aman ya. Soalnya sabun batang udah efektif, Bro. Iya, karena takut banyak yang nyangkut. Iya bener. Kotoran, bener. kerikil. Iya. Apalagi dipakai banyak orang. Apalagi kan kayak si hambali, tipikal orang yang pakai sabun batang, kalau udah jatuh ke tanah kan nempel tanahnya tuh. Iya, bener. Masih dipakai. Habis dipakai merah-merah badannya Ki. Lo mau ngomongin apa nih, Bro? Ya kan udah jelas di thumbnail kita udah jelas. Tadi juga udah kita tayangin, ya. Iya, benar. Tipikal orang ke warung. Tipe orang. Nah, tipe orang di warung kagak semua sama Ki. Iya. Kita diajar untuk jadi robot sih sebenarnya. Mana tahu nanti bisa jadi anak buahnya Iron Man Ki. Iron Man gak dibatasin waktunya juga, Bro. PPKM level 4 aja. Setelah PSBB berubah nama jadi PPKM. PPKM. Sekarang di level 4 kan. PPKM
Kalau di situ artikelnya itu katanya sudah tidak ada istilah PPKM, tapi berubah jadi level 1 sampai 4. Kenapa harus level 4 Ki? Kan bisa jadi mulai dari 5 kek atau Iya, atau 10 ada mungkin 10, yang angka paling tinggi 9 lah paling 9. tidak. Angka paling tinggi 9. Kenapa 4? 4. Sama kayak pengkastaan bro ya. Cuman masalahnya kenapa perubahan perlukah perubahan nama nih sebenarnya? Ya jangan dong, harusnya kan yang diubah. Kan kita tetap disuruh menetapkan protokol kesehatan. Disuruh 3M, 3T apa 3M sih? 3T itu yang untuk ini satgasnya. Oh, satgasnya. Yang tracing, testing, treatment gitu kan. Kalau 3M, Kalau 3M masyarakatnya. Sekarang 5M sih sebenarnya. Apa? Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, mencari warung yang buka. Oh, by the way, kita sekarang lagi ada di mana? Sekarang kita lagi ada di warung Bodewor ya. Alamatnya di Jalan Angkasa ya. Jalan Angkasa di bandara. Di sini buka. Bandara lurus-lurus saja. Di sini bukanya sampai jam berapa, Bu? Jam 4. Sampai jam 4 sore. Selama PPKM ini jam 4 sore? Iya. Oh, bukanya dari jam setengah 7 pagi. Setengah 7 pagi sampai jam 4. Ada yang mau cari sarapan, makan siang bisa di sini. Di sini aja. Selalu persiapan makan malam bisa di sini. Bisa di sini. Cuman masalahnya ini kenapa 20 menit sih, Ki? Ini harus jadi pembahasan yang serius, Ki. 20 menit. Dengan tipe-tipe yang tadi kita tayangkan. Sama aja kita disuruh untuk take away sebenarnya. Iya nggak sih? Ya, lebih bagus bungkus ya. Lebih bagus bungkus bawa pulang makan di rumah. Makan di rumah. Iya. Kayak tadi tuh perfeksionis, dia makan 32 kali kunyahan, Bro. Ya mau ndak mau orang kayak gitu pasti ada kan? Ya ada. Ini yang menjadi seharusnya jadi kajian juga sih. Iya. Bukan kita juga tidak mensetujui. Kita sangat setuju. Kita sangat setuju dengan peraturan pemerintah. Surat edaran ini kita sangat setuju. Cuman yang kita khawatirkan adalah efektivitasnya di lapangan. Ya, dan masyarakat juga mungkin pemerintah sebelum menerapkan aturan atau mengeluarkan aturan-aturan sudah pasti ada kajian-kajiannya Pak. Harusnya ya kan? Harusnya. Nah, dikeluarkannya aturan 20 menit makan di warung ini apakah sudah disusun, apakah sudah dikaji, apakah sudah diuji coba atau bagaimana? Ini tisu magic aja butuh waktu. Apakah efektivitasnya harus diawasi di lapangan? Wih. Oh, pakai stopwatch. Oi, berarti setiap rumah makan ada wasit gitu. Ya. 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Habis, ya, bubar. Masa harus kayak gitu? Kan kesian orang yang belum selesai makan. Kalau emang beneran nih ya, kalau ada kan kita bicara pengawasan nih ya. Iya, pengawasan. Apakah emang bener gitu loh? Ntar kan bisa molor juga. Karena tidak ada pengawas. Kalau makanan nasi dan lauk 20 menit sih mungkin ada yang bisa ya. Ya mungkin. Tapi kalau kayak coto Makassar yang panas Ki, yang iya benar. Boy, melepuh bro. Jebol bro. Makanan panas kan nggak boleh dimakan. Ya, dalam kesehatan. Iya. Ditiup juga nggak boleh. Ditiup nggak boleh. Karena karbon dioksida ini kan racun bro. Nah, ditiup itu kan nggak boleh. Makanya kalau ada orang yang mulai rasa tidak percaya mulai muncul, awasi betul-betul. Iya. Jadi orang yang makan 20, beneran cuk 20 menit. Ada stopwatch datang loh. Iya, diawasi bro. Iya, ada beneran diawasi loh gitu. Iya. Atau mungkin ibu-ibu warungnya harus punya stopwatch. Mas, 20 menit dari sekarang. Tit. Anda curhat. Aduh, sekali lagi terima kasih buat pemerintah Kabupaten Nunukan yang telah memberikan ruang. Iya. Di Nunukan sendiri sudah diterapkan bro, level 4. Wih, wow. Beberapa waktu yang lalu telah ditandatangani surat edarannya ada. Level 4 ya? Level 4 di Nunukan. Jadi buat warga Nunukan juga yang kaget kenapa kita tiba-tiba level 4 ya. Anda jangan langsung ikuti statistiknya bro. Statistik yang sekarang kita kan memang menjebloskan kita ke yang dirilis sama pemerintah, yang dirilis sama Satgas itu kan ada ya. Jelas. Nggak usah banyak protes, lakukan, ikuti, laksanakan. Cuman kan ya kita berharap pengawasannya ada ya. Pengawasannya ada supaya efektif gitu. Apalagi peraturan yang 20 menit ini menyita perhatian Ki. Sangat menyita perhatian. Sangat menyita perhatian. 20 menit bro. 20 menit. Public figure tuh katanya gini, ini dari kita notice orangnya ya. Chef Arnold Purnomo. Wih, ini juri Master Chef. Itu katanya gini, PPKM waktu makan 20 menit. Makanan keluar 15 menit setelah diolah tuh ya, Para waiters latihan jadi juri Master Chef. Mas ada yang mau makan tuh, waktu kalian makan 5 menit dimulai dari sekarang. Ya, gitu. Nah, terus ada lagi dari Firsa Besari. Wis. Ini musisi andalan gua waktu yang salah. Iya, musisi andalan gua.
apakah waktu yang salah 20 menit itu waktu yang salah, bro? Kayaknya tepat. Oh, tepat ya? Tepat. Jadi gini, ketika aku tahu boleh dine in tapi cuma 20 menit, lalu dia posting gambar, bro. Bayangin dah. Doakan, saya pasti bisa. Benteng Takeshi dong. Benteng Takeshi dong dikasih halangan dong, bro. Ini dari hadis riwayat Al-Bukhari loh malah. Wih. Jika seorang dari kalian sedang makan, maka jangan tergesa-gesa sampai dia menuntaskan makanannya, meskipun iqomah telah dikumandangkan. Komat, bro, setelah azan. Itu yang mendesak, yang sudah mendesak kita untuk sholat. Untuk sholat aja, jangan tergesa-gesa. Dilarang kita sama agama, bro. Lu sholat nggak? Kalau kalian mau cari aman, merasa ya take away aja. Merasa kalian makannya nyaman, lambat, makannya nyaman juga. Pengen nyaman, dinikmati, bawa pulang. Kalau makanannya mau ngetes challenge jadi Benteng Takeshi, nah, gini, makan lewat aja, bro. Lewat aja ya silakan. Kalau belum bisa diproses sama perut, belum bisa diproses sama lambung nih. Pokoknya masuk telan. Masuk telan 20 menit, bahkan kurang dari 20 menit selesai. Tapi kalau kalian pengen menikmati ya pulang. Ya. 20 menitnya dimulai dari mana sih? Apakahnya tandar motor? Sepertinya masuk wilayah, bro. Sepertinya masuk wilayah. Ya? Masuk wilayah. Masuk depan ini. Iya, halaman rumah makan itu sudah mulai dihitung. Mulai dihitung ya? Mulai dihitung ya. Tidak disebutkan bakunya itu mulai dari mana waktu mulai itu. Dari mana? Cuma apakah mulai dari menunjuk menu? Enggak mulai. Atau apakah sudah setelah duduk mulai mengayunkan sendok? Nah, ini kan kita enggak tahu nih. Tahu ya, enggak disebutkan bakunya seperti apa. Yang mungkin kita rumahnya dinunukan aja dulu. Rumahnya jauh, enggak mungkin dibawa pulang. Kalau dibawa pulang enggak enak. Iya. Ya mungkin makan di tempat jadi tahu nih kapan harus dihitung 20 menitnya gitu. Benar. Itu aja ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya peraturan baru, surat edaran bupati yang baru juga, kita semakin disiplin. Tetap ikuti aja protokolnya. Tetap ikutin aja aturannya. Cuman ya itu kan efektif enggak efektifnya urusan pemerintah lah. Kita sini membantu warga untuk mensiasati saja. Seperti kemarin kan katanya terkendali, ujung-ujungnya ya berubah lagi. Karena apapun yang terkendali kan bisa dikendalikan gitu. Bener sih. Buat kalian yang ada keluh kesah pengen curhat, langsung aja tulis di kolom komentar channel sebelah. Di channel ini dong. Di channel ini ya. Biar sama-sama kita tukar pikiran lagi. Terus kita juga di sini bukan serta-merta sok. Ya, enggak. Kita yang paling benar kagak. Kita di sini melemparkan asumsi pribadi. Ini asumsi pribadi, murni asumsi pribadi. Silahkan dikonsumsi, silahkan diterima, ditolak pun silahkan. Gak apa-apa, kalian mau komentar. Kita welcome. Gak apa-apa juga. Kita gitu. Silahkan. Karena kita di sini juga pengen berusaha ngebantu. Kita bukan yang paling benar, kita bukan yang paling baik. Kita sama-sama mau benar, kita sama-sama mau baik dan membantu ekonomi kecil. Tahu lah kondisi sekarang ini kan ekonomi lesu ceritanya. Ekonominya lesu karena belum minum jamu macan gitu. Aku teringat terus loh. Itu aja kali ya. Jangan lupa bercita-cita jadi presiden.